Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin menjelaskan makalah kami yaitu tentang G-Square terhadap produk kosmetik dan jenisnya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mutiara Sanika Ila Basri dengan NIM 642222791 dan teman saya. Perkenalkan nama saya Selvia Nelvianti dengan NIM 642222262. Latar belakang Indonesia saat ini berada pada fase masyarakat yang mempunyai tingkat konsumsi tinggi, sehingga Indonesia sering menjadi sasaran empuk bagi pasar luar negeri. Dilihat dari batasan wilayah, letak strategis dan jumlah penduduk, maka akan mempengaruhi permintaan barang dan jasa oleh penduduk Indonesia. Permintaan barang seperti barang elektronik, rumah tangga, pakaian, bahan-bahan perlengkapan lainnya, seperti kosmetik yang pada zaman sekarang ini menjadi salah satu kebutuhan mendasar khususnya bagi para wanita. Permintaan jasa di sini, misalnya jasa transportasi, jasa kecantikan salon, jasa perbaikan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana perkembangan industri kosmetik di Indonesia, khususnya di kota Tarakan. Yang kedua, produk-produk kosmetik lokal apa saja yang memiliki potensi untuk bersaing di pasar kota Tarakan. Yang ketiga, bagaimana hasil analisis statistika menggunakan uji Chi-Square dalam mengidentifikasi perbedaan signifikan antara merek-merek kosmetik yang diminati oleh masyarakat di kota Tarakan. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama yaitu memperoleh pemahaman komprehensif tentang pertumbuhan dan dinamika industri kosmetik di Indonesia secara keseluruhan, serta fokus pada kondisi di kota Tarakan. Yang kedua, menilai potensi produk kosmetik lokal untuk memenangkan pangsa pasar di kota Tarakan. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi perbedaan signifikan antara merek-merek kosmetik yang diminati oleh masyarakat kota Tarakan. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, memberikan wawasan tentang preferensi konsumen di kota Tarakan terhadap produk-produk kosmetik lokal. Yang kedua, membantu dalam merancang strategi pemasaran yang lebih efektif untuk merek-merek kosmetik lokal. Yang ketiga, memberikan referensi untuk penelitian lebih lanjut tentang industri kosmetik di Indonesia, khususnya di kota Tarakan. Yang terakhir yaitu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan konsumen terhadap merek-merek kosmetik. Selanjutnya itu ada ruang lingkup. Ruang lingkup dari judul makalah Chi-Square terhadap produk kosmetik dan jenisnya berfokus pada analisis statistika menggunakan uji Chi-Square untuk mengidentifikasi perbedaan signifikan antara merek-merek kosmetik yang diminati oleh masyarakat di kota Tarakan. Dengan data sekunder yang diperoleh dari Google Scholar dan jurnal, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang industri kosmetik di kota Tarakan, serta menghasilkan wawasan yang berguna bagi berbagai pemangku kepentingan seperti produsen, pemasar, dan pembuat kebijakan dalam upaya meningkatkan daya saing dan pengembangan produk kosmetik di pasar lokal. Selanjutnya ada kosmetik. Kosmetik berasal dari kata Yunani kosmetikos yang berarti keterampilan dalam menghias. Menurut Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM RI nomor 23 tahun 2019, kosmetik adalah bahan baku atau sediaan yang digunakan pada bagian luar tubuh manusia terutama untuk tujuan pembersihan, mewangikan, mengubah penampilan, memperbaiki bau badan, atau memelihara tubuh. Berdasarkan pengertian di atas, kosmetik didefinisikan sebagai bahan yang digunakan untuk mempercantik serta menyempurnakan si pengguna kosmetik untuk memberikan merek kesan bersih, rapi, wangi, cantik, dan menarik. Selanjutnya ada Chi-Square. Pengujian Chi-Square adalah metode non-parametrik yang digunakan untuk menguji ada atau tidak ada perbedaan lebih dari dua proporsi. Ada dua macam pengujian yang dilakukan, yaitu yang pertama yaitu uji independensi
contingency table analysis untuk menguji apakah variabel satu memiliki hubungan relationship dengan variabel lainnya. Dan yang kedua yaitu uji goodness of fit untuk mengetahui apakah distribusi suatu percobaan sama atau tidak sama dengan distribusi teoritisnya, pengujian dan square and titik D. Syarat uji chi-square yang pertama, jumlah sampel harus cukup besar untuk meyakinkan kita bahwa terdapat kesamaan antara distribusi teoretis dengan distribusi sampling chi-kuadrat. Yang kedua, pengamatan harus bersifat independen atau unprimed. Ini berarti bahwa jawaban satu subjek tidak berpengaruh terhadap jawaban subjek lainnya, atau satu subjek hanya satu kali digunakan dalam analisis. Yang ketiga, penguji chi-kuadrat hanya dapat digunakan pada data deskriptif atau data frekuensi atau data kategori atau data kontinu yang telah dikelompokkan menjadi kategori. Yang keempat, ada jumlah frekuensi yang diharapkan harus sama dengan jumlah frekuensi yang diamati. Langkah uji chi-square. Yang pertama, merumuskan hipotesis yang akan diuji meliputi HO dan H1. Yang kedua, menetapkan taraf signifikansi A dan derajat kebebasan dB. Yang ketiga, membuat tabel kontingensi yang memperlihatkan frekuensi pengamatan untuk setiap kombinasi kategori. Yang keempat, menghitung nilai chi-square dengan rumus yang sesuai. Yang kelima, menentukan nilai kritis chi-square pada tingkat signifikansi tertentu atau menghitung p-value. Studi kasus. Adapun jumlah keseluruhan jumlah produk kosmetik dan jenisnya dapat dilihat pada volume penjualan kosmetik di Kota Tarakan berikut. Di sini ada produk Sari Ayu, Pixi, La Tulip, Mirabella, Viva, dan Mustika Ratu. Dan jenis kosmetiknya di sini ada lipstick, bedak, dan eyeshadow. Analisis. Yang pertama ada hipotesis. HO yaitu tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah produk kosmetik dan jenisnya. H1 yaitu terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah produk kosmetik dan jenisnya. Yang kedua ada tingkat signifikan dan derajat bebas. A sama dengan 5%, dB sama dengan 6 dikurang 1, 3 dikurang 1 sama dengan 10. Yang ketiga ada nilai kritis. X2 table sama dengan A dB. X2 table sama dengan 0,05 dibagi 10 sama dengan 18,307. Yang keempat ada kriteria pengujian. HO diterima jika X2 hitung kurang lebih X2 table. H1 diterima jika X2 hitung kurang besar X2 table. Kesimpulan, Indonesia saat ini berada pada fase masyarakat yang memiliki tingkat konsumen yang tinggi, terutama pada produk-produk kosmetik. Hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti batas wilayah, letak strategi, dan jumlah penduduk. Perkembangan industri kosmetik di Indonesia, khususnya di Kota Tarakan, juga tergolong meningkatkan dengan adanya merek-merek lokal seperti Sari Ayu, Fiksi, dan La Tulip yang memiliki potensi untuk bersaing di pasar. Selanjutnya yaitu ada saran. Yang pertama, produsen kosmetik lokal perlu terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produk agar dapat bersaing dengan produk-produk internasional di pasar Kota Tarakan. Yang kedua, pemasar kosmetik lokal sebaiknya melakukan analisis mendalam tentang preferensi konsumen di Kota Tarakan untuk merancang strategi pemasaran yang lebih efektif. Yang ketiga yaitu hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi produsen kosmetik lain di Indonesia yang ingin mengembangkan bisnisnya di daerah-daerah baru dengan melakukan penyesuaian strategi sesuai dengan karakteristik konsumen setempat. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.